Satreskobra Polresta Malang Kota berhasil menangkap seorang pelaku yang merupakan kurir narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 17,84 gram. MA alias Arif, berusia 37 tahun, warga Blimbing, Kota Malang, berhasil ditangkap petugas Satreskobra Polresta Malang Kota di Jalan Laksda di Sucipto, Kota Malang, pada tanggal 24 Juli lalu. Dari penangkapan terhadap pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 17,84 gram, serta timbangan yang digunakan pelaku untuk melakukan transaksi. Pelaku MA yang saat diperiksa polisi mengaku barang bukti tersebut merupakan milik seseorang berinisial FD yang saat ini masih buron. Ia hanya bertugas mengantarkan dan akan mendapatkan komisi sebanyak Rp2 juta setiap mengantar barang. Pelaku sendiri dalam melakukan transaksi baik dengan pemilik barang atau saat akan mengantar menggunakan sistem ranjau, di mana barang akan ditaruh di suatu tempat yang dijanjikan dan kemudian diambil oleh pelaku maupun pemilik barang. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan akan diancam kurungan di atas 5 tahun penjara. Pada hari Sabtu, tanggal 24 sekira pukul 16.30, anggota Satreskobra Polresta Malang Kota dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap MA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan LA Sucipto, Gang Taruna. Pada saat dilakukan penangkapan, di kamar tersangka ini, tersangka telah menyimpan atau memiliki narkotika golongan 1 jenis metamfetamina berat kurang lebih sekitar 17,84 gram. Dan selain itu juga petugas menyita barang bukti berupa timbangan dan HP yang digunakan transaksi oleh tersangka ini. Menurut keterangan tersangka bahwa barang ini didapat dari saat ini yang masih DPO dengan inisial RD. Simon Alfredo melaporkan. Polresta Malang Kota menargetkan setiap hari memberikan vaksinasi terhadap 150 hingga 250 warga di Kota Malang. Target pemberian vaksin ini dilakukan guna percepatan vaksinasi terhadap masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Upaya percepatan vaksinasi terhadap masyarakat terus dilakukan. Selain pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan yang melakukan vaksinasi, TNI Polri juga gencar menggelar vaksin massal. Salah satunya Polresta Malang Kota yang ikut menggelar vaksinasi bagi warga di Kota Malang. Polresta Malang Kota sendiri mentargetkan setiap harinya total 150 hingga 250 warga yang akan divaksin di gerai klinik Polresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan saat ini Polresta Malang Kota sedang melakukan vaksinasi tahap kedua, di mana Polresta Malang Kota bekerja sama dengan Polkesma untuk melakukan vaksinasi dosis kedua terhadap 2.000 warga di Kota Malang. Selain itu, dalam mempercepat vaksinasi terhadap warga di Kota Malang, Polresta Malang Kota saat ini tengah mengajukan permintaan stok vaksin sebanyak 5.000 dosis kepada Pemkot Malang dan Polda Jatim. 5.000 dosis vaksin yang tengah dalam pengajuan tersebut akan digunakan untuk vaksinasi tahap pertama. Sementara selain vaksinasi bagi warga di gerai klinik, Polresta sendiri berencana akan memberikan vaksinasi bagi warga pekerja serabutan yang sulit diajak ke gerai klinik. Dan nantinya petugas akan mendatangi ke tempat masing-masing. Nah, kami lagi mengirim surat kepada Pak Wali Kota serta ke Polda untuk mendapat dosis tahap 1 sehingga kami bisa melaksanakan di gerai vaksin, di poliklinik serta bekerja sama lagi dengan UM dan Poltekkes untuk tahap 1 lagi vaksin 1. Kita sebanyaknya sebisa mungkin saat sekarang kami mengajukan 5.000 sampai dengan 10.000. Tapi kan tergantung dengan stok vaksin yang ada di Pemkot, di Dinkes Provinsi maupun di Polda Jatim. Intinya kami diberi vaksin sebanyak mungkin, kami akan melaksanakan. Oh iya, pada saat sekarang kami juga nanti akan melibatkan relawan dari berbagai ormas, organisasi kepemudaan, relawan yang ada yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga perawat. Nanti vaksinator tetap yang bersertifikasi. Mulai dari entry data, terus screening dan observasi kita libatkan dari
komunitas yang ada di wilayah Malang Raya. Itu yang nanti akan memperkuat gerai vaksin di Polresta yang bisa dilaksanakan 150 sampai dengan 250 orang setiap harinya untuk dosis pertama. Intinya kami pada masyarakat kami akan mengkompulir mulai dari tingkat RT, RW sampai dengan kelurahan, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan melakukan vaksin door to door juga, tetapi dilakukan pada malam hari, khususnya bagi saudara-saudara kita. Satu, mungkin becak yang tukang becak yang memang kita lihat malam hari tidur di depan ruko-ruko. Terus saudara-saudara kita yang homeless, yang memang kerja serabutan tidur di tempat-tempat tertentu. Nah, itu mungkin kalau kita ajak ke klinik ataupun ke gerai vaksin sulit. Nah, mungkin kita akan melakukan, tetapi dengan pengawasan yang sangat ketat, kita juga membawa dokter yang memiliki kemampuan dalam hal vaksinasi. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 Kabupaten Malang sekaligus memutus rantai penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 kembali melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Karangploso Senin 2 Agustus 2021. Masih cukup tingginya warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang dan menjalani perawatan maupun isolasi mandiri di rumah harus menjadi perhatian bersama tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 per Minggu 1 Agustus 2021 dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebanyak 9.816 terkonfirmasi positif COVID-19. 765 dirawat di rumah sakit, 2.277 isolasi di rumah, 8 perawatan gedung observasi, sembuh 6.337 dan meninggal 429 orang. Tren harian konfirmasi positif COVID-19 mengalami penurunan jumlah dari hari sebelumnya, dan pada hari Minggu 1 Agustus ada penambahan 65 terkonfirmasi positif. Pada pemberlakuan PPKM level 3 ini, kegiatan penyemprotan terus dimaksimalkan oleh Satgas COVID-19, khususnya di wilayah yang warga masyarakatnya sedang melakukan isolasi mandiri di rumah atau di kawasan yang rawan penyebaran COVID-19, dengan dipandu para perangkat desa setempat. Menurut Koordinator Lapangan Penyemprotan menjelaskan, upaya penyemprotan akan terus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan menghimbau masyarakat luas untuk mematuhi anjuran pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Di Kecamatan Karangploso, warga terkonfirmasi positif sampai dengan Minggu 1 Agustus 2021 berjumlah 481 orang, dirawat di rumah sakit 42 orang, isolasi mandiri di rumah 102 orang, sembuh 309 orang dan meninggal 28 orang. Penyemprotan ini dengan menggunakan 5 unit kendaraan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD, dan PMI Kabupaten Malang. Jadi kita lakukan upaya pencegahan, artinya juga nanti kita mekanismenya kita bersama perangkat desa, kemudian kita minta dipandu lokasi mana-mana yang prioritas untuk dilakukan penyemprotan, itu yang kami lakukan. Saat ini berapa titik nih, berapa personil yang dikerahkan nih Pak, berapa mobil kendaraan? Untuk kendaraan ada 4 unit, hari ini dari Satpol PP 2 unit, mobil pickup sprayer, kemudian dari BPBD 2 unit, mobil sprayer sama mobil tangki. Masyarakat tinggal mengikuti aja ketentuan yang sudah ditetapkan dari pemerintah, kita disiplin, pakai masker, kemudian kita juga tetap menjaga kebersihan sesuai dengan anjuran yang sudah disampaikan banyak di masyarakat. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya, mematuhi himbauan pemerintah sekaligus untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Warga masyarakat sudah mulai memasang bendera, umbul-umbul dan juga menghias gapura. Masyarakat luas berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar aktivitas perekonomian bisa kembali membaik. Beginilah yang terlihat di jalan protokol maupun jalan desa di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Mematuhi himbauan pemerintah pusat agar kantor pemerintah, lembaga maupun masyarakat memasang bendera merah putih, umbul-umbul dan hiasan lainnya mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus mendatang. Himbauan ini rupanya mulai dilaksanakan. Hal ini terlihat dari mulai meriahnya bendera merah putih maupun umbul-umbul yang dipasang, baik di jalan protokol sampai ke jalan di pelosok desa. Tidak hanya bendera, gang-gang kecil di kawasan Ngijo sampai Donowari Karangploso sudah banyak dihias berbagai kreasi oleh warga maupun dicat merah putih. Menurut salah seorang penjual bendera di kawasan Karangploso mengungkapkan,
Dengan kondisi pandemi sekarang ini lebih meningkat dibandingkan Agustus tahun lalu, dirinya masih tetap berharap bendera dan hiasan lainnya masih bisa laku terjual. Di sepanjang Jalan Raya Karangploso sudah ada beberapa penjual bendera di pinggir jalan yang menjual bendera dengan rentang harga antara Rp20 sampai Rp45.000. Penjualan bendera kurang laku Dibanding tahun yang kemarin. kenapa alasannya, Pak? Sama-sama Kan pandemi lagi ketat-ketat ini. Tapi kan himbauan untuk pemasangan mulai tanggal 1 di pemerintah, Pak. Ya masih berkurang gitu karena ekonomi agak berkurang lah. Ya. Kira-kira perkiraan turunnya sampai berapa persen ini, Pak? Saat ini Hampir 5%. Ya banyak lah. banyak dibandingkan tahun lalu, Pak ya. Iya, nggak sesuai ke tahun lalu. Pak, untuk harganya sendiri, Pak, yang paling murah berapa ini, Pak? Bendera paling murah, Ya. kecil, Ya, 20. paling mahal Paling mahal 40, 45. sampai kapan ya berjualan, Pak? Ini sampai tahun 17? Kalau terakhir 17 salah saya. 17. Kadang sebagian teman saya terakhir tanggal 12 juga ada itu. Ya. Yon Hikmawan melaporkan. Satuan Lalu Lintas Polres Batu membagikan paket sembako kepada sopir ambulan di Kota Batu. Diketahui para relawan sopir ambulan merupakan relawan yang aktif 24 jam melayani dan membantu masyarakat. Ratusan sopir ambulans di wilayah Kota Batu Senin siang menerima bantuan paket sembako dari Satuan Lalu Lintas Polres Batu. Relawan sopir ambulans yang menerima paket sembako ini tidak hanya dari relawan rumah sakit, namun juga seluruh puskesmas di wilayah Kota Batu, serta relawan dari desa. Pemberian bantuan paket sembako merupakan bentuk wujud kepedulian untuk kebersamaan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pertolongan pada penderita COVID-19 di Kota Batu. KBU Lalu Lintas Polres Batu menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak COVID-19, khususnya relawan sopir ambulans. Diharapkan dengan bantuan paket sembako yang diterima relawan sopir ambulans untuk tetap semangat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bantuan dari Polres Batu kepada rekan-rekan tenaga medis, khususnya sopir ambulan yang ada di Kota Batu. Untuk bantuan kurang lebih 100, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan saya, terutama para sopir ambulan. Kami katakan yang hadir untuk hari ini rekan-rekan yang sopir ambulan termasuk dengan krunya, di antara dari Tagana juga ada. Pokoknya mari kita sama-sama tetap semangat, tetap sehat untuk melawan COVID-19. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Polres Batu menyerahkan bantuan paket sembako kepada Badan Kerjasama Gerejawi atau BKSG Kota Batu. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemberian bantuan terhadap warga masyarakat yang terdampak COVID-19 tanpa memandang dari mana asal, agama maupun sukunya. Dalam rangka peduli terhadap warga masyarakat yang terdampak COVID-19, Polres Batu melakukan dropping paket sembako ke Badan Kerjasama Gerejawi Kota Batu. Bantuan paket sembako ini di-dropping di salah satu gereja Jawi Wetan di Jalan WR Supratman, Kota Batu. Sebanyak 150 paket sembako ini diberikan kepada jamaat umat Kristiani di masing-masing gereja yang terdampak COVID-19 di wilayah Kota Batu. Kapolres Batu berharap bantuan paket sembako ini bermanfaat dalam mendukung kegiatan sehari-hari dalam upaya membantu pemerintah dalam percepatan penanganan penyebaran COVID-19. Untuk BKSG ini untuk poster yang ada di seluruh Batu sekitar 150 paket, karena yang terdaftar sebagai poster di BKSG yang ada di Kota Batu sejumlah 150. Kami berharap bantuan sosial ini dapat bermanfaat, dapat mendukung dalam kegiatan sehari-hari, dan apa yang menjadi amanah negara dan menjadi tujuan negara dapat tercapai. Sementara pihak BKSG mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah dan Polres Batu yang mau peduli terhadap warga masyarakat yang terdampak COVID. Badan Kerjasama Gerejawi Kota Batu berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar perekonomian masyarakat segera pulih kembali. Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah, karena ada
perhatian ya dari negara, dalam hal ini dari Polri atau Polres Batu. Terima kasih banyak untuk Kapolres, dan harapannya tentu hal ini akan membantu terutama para korban yang terdampak COVID. Itu yang kami bersyukur dari Badan Kerjasama Gerejawi BKSG Kota Batu sangat diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Yanto Yancung melaporkan. Di Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lawak Waru, Kota Malang, bantuan sosial oleh pemerintah hingga kini masih menjadi salah satu upaya untuk membantu warga masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan pokok. Warga di sekitar Kelurahan Ketawang Gede yang telah mendapatkan undangan penerimaan bansos akan diberikan paket beras dengan berat 10 kg. Pengadaan bansos di Kelurahan Ketawang Gede hingga kini masih berjalan dengan lancar. Warga yang ingin mengambil bantuan tersebut tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan untuk selalu memakai masker dan menjaga jarak. Warga penerima bansos juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh kelurahan setempat, yakni dengan menunjukkan surat undangan yang sudah diberikan. Warga penerima bansos merasa sangat terbantu di masa pandemi ini. Masyarakat kecil dan warga yang terisolasi mandiri di rumah juga banyak yang membutuhkan bahan pokok untuk mereka konsumsi karena sulitnya keluar rumah dan memenuhi biaya hidup dalam masa pandemi ini. Berapa kalau keluarga? 300, Mas. 300. KPM bukan keluarga KPM. Bukan keluarga. Terus warga sendiri mendapatkan bantuan apa aja? Beras Sama apa aja? beras 10 kilo. Beras 10 kilo. Untuk bansos ini dimulai dari jam berapa? Ini tadi mulai jam 8 udah ada yang ngambil. Nah, 300, Mas. 300 itu juga lama. Tim Liputan Batu TV melaporkan.